Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aziza, NIM 2340119, jurusan Fisika, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas mandiri pengantar coding dengan dosen pembimbing Bapak II Permana STMT, di mana sumber belajar ini diambil dari sumber belajar online Udemy. Dengan topik pelajaran wajibnya ada dua. Yang pertama, algoritma dan pemrograman bahasa C, dan struktur data. Kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa C. Input dan output. Fungsi input itu menerima informasi masukan dalam sebuah program, contohnya scanf. Sedangkan fungsi output menghasilkan luaran informasi dalam sebuah program, contohnya printf. Di sini kita juga akan mengenal tipe data serta format simbolnya. Pertama adalah bilangan bulat, tipe data integer dengan simbolnya %d, dan tipe data long dengan simbolnya %l. Di sini perbedaannya antara integer dan long itu dalam batasannya. Integer ini memiliki batasan, ada jumlah batasnya, sedangkan long tidak memiliki jumlah batasan. Yang kedua adalah bilangan desimal atau pecahan, float %f dan double %lf, sama dengan integer dan long. Perbedaannya karakter. Yang ketiga karakter atau char, dimana sini terdiri atas sejumlah kata yang sejenis, simbolnya %c. Sedangkan untaian karakter atau disebut dengan string itu simbolnya %s dengan menggunakan array. Ini adalah contoh dimana kita akan menginput ID, nama, gender, dan IPK. Di sini ID kita memakai array, string ya maksudnya, dan juga nama pakai string, char, gender pakai char, karena kita akan cuman menginisialisasikan kalau laki dia L, perempuan dia P. Lalu kita IPK pakai double agar mempermudah biar tidak ada batasan gitu. Di sini dapat hasil outputnya yaitu ID 12345, nama Joli, gender L, dan IPK 3,750000. Di sini untuk nilai IPK-nya bisa kita buat dua angka belakang koma, berarti 3,75, dengan membuat di sini IPK persen 2LF. Oke, selanjutnya ini contoh operasi dalam pemrograman bahasa C. Operasinya ini berupa aritmatika, di mana penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Di sini diketahui bahwa nilai A itu dari 5 dan B nilainya 7. Oke, lanjut. Kita akan juga mempelajari sintaks dan fungsi dalam bahasa C. Pertama adalah selection atau pilihan. Di sini dalam selection ini ada 3 fungsi. Yang pertama kita akan mengenal if, lalu else if, dan switch. Di sini bisa dilihat bagaimana caranya mengoperasikan menggunakan fungsi if. Oke, kita lanjut. Pengulangan ini ada 3 fungsi juga, while, and for. Pertama kita ngebahas for. For ini pengulangan yang sederhana. Lalu kita ke do while and while. Perbedaan dari do while and while ini terletak pada saat pencetakan gitu. Do while ini akan mencetak nilai yang diinput walaupun itu di luar dari kondisi gitu. Sedangkan while hanya menginput nilai yang sesuai dengan kondisi gitu. Baik, lanjut.
ketiga, array. Array ini adalah ada satu dimensi dan dua dimensi. Di sini bisa dilihat dari sininya. Bisa sini integer x kurung 10, batasannya 10. Sedangkan sini integer x batasan 1000 dan 1000 gitu. Keempat, struct atau structure. Structure ini berarti pengumpulan gitu. Pengumpulan dikumpulkan dalam satu dalam satu. Di sini kita contohnya struct mahasiswa, di mana menginput nama, NIM dan juga nilai. Bisa dilihat kita karena banyak nilai dan kita perlu batasan, sehingga di sini batasannya 100, dibuat 100 dan di sini kenapa 0 karena akan dimulai dari indeks 0 dulu gitu. Oke. Function ini ada dua fungsinya. Pertama, mengembalikan nilai, dan kedua, tidak mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai ini kita bisa menggunakan tipe data integer, sedangkan tidak mengembalikan nilai kita bisa menggunakan void. Tata cara atau pengerjaannya, pengoperasiannya seperti ini. Kalau integer, in langsung printf gitu, in return langsung printf. Kalau void add kita menambahkan pointer total agar terbaca gitu. Lanjut, sorting and searching. Yang pertama, sorting bubble sort, dimana bubble sort ini adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data yang di sebelahnya secara terus-menerus sampai pada satu iterasi di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasinya. Contohnya seperti ini. Nih, di sini kita memakai kondisi dulu, dimana kondisi sini diletakkan bahwasanya i-nya 0, lalu kondisi kedua i kecil dari 5 kurang 1 dan i++. Di sini memakai integer temp, bisa dilihat di sini. Lalu selection sort, yaitu metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data posisi 0 hingga n kurang 1. Di sini pakai nilai minimal karena kita mulai dari data terkecil, kita pakai nilai minimal di mana variabelnya idx. Dan sini kita pakai array ya. Bukan, salah, ralat tidak. Lalu linear search. Linear search adalah pencarian nilai atau data tertentu dalam sebuah array atau list. Di sini kita memakai kondisi karena kita mencari integer find variabelnya x min 1, datanya 20, 10, 30, 53, 15, 13, 17 dengan integer n sama dengan 8. Oke, cara misalnya kita mencari angka 5. Kita mau mengetahui angka 5 itu terletak di mana. Di sini di sini dia akan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dilihat di sini cara mengoperasikannya. Adalah kita akan
topik kedua, yaitu struktur data. Linked list. Linked list adalah kumpulan struktur data yang berisi kumpulan data elemen yang saling terhubung secara linear. Setiap data elemen disebut node, dan setiap node berisi data dan pointer yang mengandung address. Ada dua macam linked list. Yang pertama single linked list dan double linked list. Single linked list bisa dilihat perbedaannya, di mana single linked list hanya menunjukkan satu arah, sedangkan double linked list menunjukkan dua arah. Ini namanya node, pointer. Lalu yang di awal itu adalah head atau kepala atau start nih. Sama. Operasi dalam linked list itu adalah insertion dan deletion. Insertion itu adalah penambahan new linked list, new node. Sedangkan deletion penghapusan. Ini sama-sama bisa dilakukan di awal list, tengah list, atau akhir list. Dinamika linked list. Ada dua dinamika linked list. Pertama, allocate, yaitu membuat node baru dengan menggunakan fungsi malloc. Bisa dilihat caranya seperti ini dalam bahasa codingnya. Dan diallocate, yaitu menghapus node dari linked list dengan menggunakan fungsi free. Selanjutnya akan membahas 2-3 tree. 2-3 tree ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, setiap node internal berupa 2 node dan 3 node. 2 node artinya itu satu data terdiri atas satu data dan 2 anak, di mana anaknya terletak di kiri dan di tengah. Sedangkan 3 node itu terdiri atas 2 data dan 3 anak. Anaknya terletak di kiri, tengah, dan kanan. Sini kita bisa lihat bentuk 2 node itu. Ini adalah 2 node. Seperti contohnya satu data yaitu 50 dan memiliki 2 anak, kiri dan tengah. Dan ini 3 node memiliki 2 data 20 dan 30 dan memiliki anak kiri, tengah, dan kanan. Oke. Dan ciri-ciri ketiga, semua data disimpan dalam urutan terurut. Lalu semua daun berada pada level yang sama. Bentuk dari 2-3 tree ini operasinya adalah insertion dan deletion, penambahan dan penghapusan. Lalu graph adalah struktur data abstrak yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep matematika dari grafik. Graph ini terdiri dari kumpulan node dan edges atau sisi penghubung. Node itu yang ini, A, B, C, D, E, sedangkan edges atau sisi penghubung ini. Macam-macam bentuk graph itu adalah undirected graph dan directed graph. Di sini kita bisa mengetahui pembeda dari undirected dan directed, di mana undirected tidak ada tanda penunjukan gitu, sehingga A bisa ke B dan B bisa ke A. Begitu juga dengan B ke E ke B. Sedangkan directed itu kita membaca sesuai petunjuk panah. Di sini A menunjuk ke B, berarti A ke B, tidak bisa B ke A. Begitu juga dengan C ke B, B tidak bisa ke C. Oke. Contoh dari pengaplikasian graf itu adalah minimum spanning tree atau MST, yaitu pohon yang mempresentasikan grafik tanpa loop. Untuk membuatnya menggunakan metode algoritma prima dan Kruskal. Kedua metode ini menggunakan greedy methods, atau kalau kita biasa dalam bahasa C itu programan if else, sehingga hasilnya berada pada optimum, yang berarti tidak akan berada pada nilai rentang paling minimum. Yang kedua adalah shortest path, yaitu metode untuk mencari jalur terpendek dari graf tertentu yang titik awal dan ujungnya spesifik. Metode untuk mengimplementasikannya adalah algoritma
Dijkstra. Lalu kita akan membahas hashing. Hashing kita membahas pertama hash table. Hash table atau array adalah tempat menyimpan string asli. Indeks tabel disebut kunci dan nilainya disebut string asli. Yang kedua, hash function, cara melakukan hash string menjadi kunci, yaitu division adalah cara yang umum yang biasa digunakan, yaitu dengan membagi string atau pengenal dengan menggunakan operate modulus. Lalu mid square, yaitu dengan mengkuadratkan string lalu gunakan jumlah bit yang sesuai dari bagian tengah persegi. Dan yang terakhir, folding, dengan memecahkan string menjadi beberapa bagian kemudian menambahkan beberapa bagian tersebut untuk mendapatkan kunci hash. Hash collision, cara mengatasi string yang awalnya hurufnya sama atau bentrok, yaitu pertama, linear probing, yaitu dengan cara mencari slot kosong berikutnya lalu letakkan string. Dan yang kedua, chaining, yaitu letakkan string di slot sebagai daftar yang dirantai atau bisa disebut dengan hal konsep yang sama dengan linked list. Oke. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.